Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kasus dari kalsineurin. Nah, di sini yaitu 56-year-old woman, yaitu seorang perempuan berusia 56 tahun, past medical history, heart failure, current condition yaitu admitted for orthotopic cardiac transplantation. Artinya yaitu dirawat untuk transplantasi jantung ortotopik, developed biventricular failure due to idiopathic myocarditis, yaitu mengalami gagal jantung biventricle akibat myocarditis idiopatik. Persistent IH class 4 symptoms despite maksimal medical therapy, yaitu gejala IH kelas 4 persisten meskipun terapi maksimal placed on transplant waiting list. Masuk dalam daftar tunggu transplantasi. Transplant detail yaitu ABO compatible cadaveric heart available, yaitu tersedia jantung donor kadaver yang kompatibel ABO. Partial HLA mismatch present, yaitu terdapat ketidakcocokan sebagian HLA. Transplant perform, yaitu transplantasi dilakukan. Post transplant event, yaitu patients T lymphocyte rapidly recognize foreign HLA molecule, yaitu limfosite paling cepat mengenali HLA asing dari sel transplant. Nah, inhibition of which of the following substance would specifically reduce proliferation and differentiation of these T lymphocyte, yaitu inhibisi sel manakah yang secara spesifik dapat mengurangi proliferasi dan juga diferensiasi sel T limfosit. A. BCL2, B. kalsineurин, E. ekedrin, G. neurofibromin, E. P53. Coba di skip terlebih dahulu. Coba dijawab terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Baiklah, correct answer-nya adalah B, yaitu kalsineurin. Nah, penjelasan kasusnya yaitu di sini definisi rejeksi transplant sama dengan sistem imun penerima penyerang organ donor, utamanya oleh sel limfosite, yaitu cell mediated immunity. Etiologi yaitu HLA mismatch, ketidakcocokan HLA. Limfosite ini menyerang jaringan donor sebagai benda asing. Kemudian juga patogenesisnya adalah antigen donor yaitu HLA, dikenali oleh sel T reseptor, kemudian juga aktivasi kalsineurin, kemudian juga aktivasi NFET, kemudian juga produksi IL-2 menyebabkan proliferasi dan juga diferensiasi sel T. Kemudian juga patofisiologi yaitu IL-2 sama dengan hormon pertumbuhan sel T. Sel T bertambah banyak, kemudian juga menyerang organ transplant, menyebabkan juga kerusakan organ. Selain simptom plus alasan yaitu penurunan fungsi organ transplant kenapa terjadi, diserang oleh sel T, kemudian juga inflamasi organ yaitu karena aktivasi imun, contoh jantung, gagal jantung lagi yaitu karena kerusakan jaringan. Nah, terapi kunci adalah kalsineurin inhibitor, yaitu obatnya adalah cyclosporin dan juga tacrolimus. Mekanisme adalah hambat kalsineurin sehingga menyebabkan NFET ini tidak aktif, kemudian juga IL-2 tidak terbentuk ya, kemudian juga sel D tidak berkembang. Inti satu kalimat adalah kalsineurin menyebabkan IL-2 mengaktifasi IL-2, kemudian juga T-sel aktif, dihambat, kemudian juga imun ditekan dan juga transplantasi aman. Kenapa jawaban B kalsineurin? Karena ini kunci aktivasi IL-2 menyebabkan proliferasi sel T. Nah, kenapa yang lain salah? Plus kapan benar yaitu A. BCL2 fungsi mencegah apoptosis atau kematian sel, tidak spesifik ke sel T, benar pada limfoma folikular, yaitu meningkatkan peningkatan BCL2 sehingga sel tidak mati. Ekedrin yaitu salah, fungsinya adalah adhesi sel epitel, benar pada kanker metastasis, sehingga ekedrin menurun, sel mudah menyebar. D yaitu neurofibromin, fungsinya adalah tumor supresor atau hambat ras, yaitu benar pada neurofibromatosis tipe 1 atau NF1, ras meningkat menyebabkan proliferasi sel. E yaitu P53, fungsinya adalah hentikan siklus sel dan apoptosis, benar pada kanker sehingga P53 rusak sehingga terjadi sel terus tumbuh. Nah, super ringkas adalah transplant rejection, yaitu HLA mismatch menyebabkan T-sel aktif. Jalur penting yaitu kalsineurin, NFET, IL-2 dan juga T-sel meningkat. Obatnya adalah cyclosporin atau tacrolimus, yaitu di sini sama dengan blok kalsineurin.